Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ayuning Tias yang saya hormati selaku dosen mata kuliah IRP, saya Alif Rayhan Islami dengan NIM 244101034 dari Universitas Dinamika S1 Sistem Informasi. Baik Ibu, untuk studi kasus yang saya ambil itu tentang manajemen proyek pembuatan aplikasi Gojek. Di video ini saya akan melakukan simulasi Odoo dan menjelaskan alur diagramnya. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan alur BPMN dari manajemen proyek pembuatan aplikasi Gojek. Alur dimulai dari product owner yang menjelaskan job desk kepada development team. Alur pembuatan aplikasi dimulai dari development team bagian desain. Yang pertama yaitu mengembangkan user experience. Kalau misalnya setelah dilanjut ada revisi, maka diperbaiki dulu user experience-nya. Kalau tidak ada revisi, langsung lanjut ke mengembangkan user interface. Ketika sudah selesai pengembangan user interface-nya, apakah ada revisi? Jika ada, diperbaiki dulu. Jika tidak, langsung lanjut ke bagian pengembangan front end. Ketika pengembangan front end sudah selesai, apakah ada revisi? Jika ada, diperbaiki dulu. Jika tidak, langsung lanjut ke pengembangan back end. Setelah pengembangan back end ini selesai, kalau ada revisi, diperbaiki dulu. Kalau tidak ada revisi, langsung ke testing aplikasi. Ketika selesai testing aplikasi dan ternyata ada bug, maka diulang dulu ke development team mobile apps. Kalau tidak ada bug, langsung selesai dan siap di-deploy untuk aplikasinya. Baik Ibu, saya mulai untuk simulasinya. Jadi menurut saya, manajemen proyek pembuatan aplikasi Gojek ini terdiri dari 6 tugas utama. Yang pertama, meeting job desk. Yang kedua, pengembangan user experience. Yang ketiga, pengembangan user interface. Yang keempat, pengembangan front end aplikasi. Yang kelima, pengembangan back end aplikasi. Yang terakhir, testing aplikasi. Langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu meeting job desk. Di sini, meeting job desk itu dipegang oleh Bapak Nadiem Makarim selaku product owner dari aplikasi Gojek. Langsung saja kita pindah meeting job desk ini ke ongoing. Anggap saja sekarang meeting sedang berlangsung, maka kita klik bagian ini dan start session. Project kita isi pembuatan aplikasi Gojek dan task kita buat meeting job desk. Anggap saja sekarang meeting sudah selesai dan memakan waktu sekitar 2 jam. Read, terus kita end session saja. Maka di sini bagian ini akan langsung mencatat time yang udah kita spend waktu meeting. Sekarang balik lagi ke project. Kita geser ini ke evaluasi. Di sini maksud dari evaluasi itu ketika udah rapat udah mau selesai, apakah ada kayak pertanyaan seperti tentang job desk-nya gitu. Kalau tidak ada, maka project diselesaikan. Baik Ibu, karena tugas yang pertama ketika sudah diselesaikan
terus di refresh, tugas itu akan hilang. Maka kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu pengembangan user experience. Di sini ditugaskan untuk Evan Isnan dan subtasknya itu yaitu mapping fitur aplikasi, membuat preferensi desain aplikasi yang cocok, dan membuat user persona. Kita langsung saja ke user yang bertanggung jawab. Kita masuk ke project, kita pindahkan user experience ini ke bagian ongoing. Lalu kita masuk ke timesheets. Kita ganti dulu, semuanya ke 0. Kita start. Misalnya kita ingin membuat yang bagian ini dulu, kita set, misalnya kita sudah spend 10 jam, kita save. Terus kita ketika sudah, kita lanjut untuk membuat yang fitur aplikasi ini. Kita misalnya sudah spend 10 jam, kita save. Lanjut ke preferensi desain, kita spend 10 jam, kita save. User persona kita set 10 jam, kita save. Terus kita end session saja. Maka ketika di refresh, semuanya akan terset 10 jam. Langsung kita ke bagian project. Kita pindahkan pengembangan user experience ini ke bagian evaluasi untuk dievaluasi oleh admin. Lalu admin akan melakukan evaluasi. Ketika ada revisi, maka ini akan dikenakan change request. Lalu user yang bertanggung jawab akan melakukan revisi. Ketika revisinya sudah dikerjakan dan dievaluasi lagi dan tidak ada revisi, maka statusnya dijadikan done. Baik, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Pengembangan user interface yang ditugaskan untuk Elsa Divantara. Kita langsung masuk ke user yang bertanggung jawab. Kita masuk ke project. Kita geser pengembangan user interface ini ke ongoing. Lalu kita masuk ke timesheet. Kita set start session. Pengembangan user interface kita start saja, akan di sini memulai pencatatan. Kita set aja langsung 10 jam. Ini juga bikin desain homepage ini kita buat 10 jam juga untuk pencatatannya. Order page juga 10 jam. Dan profil page juga 10 jam. Pembuatan profil page 10 jam. Oh, ini belum keset tadi. Langsung saja kita end session, maka akan keset 10 jam semua. Totalnya 40 jam. Kita langsung pindah ke project untuk menggeser user interface ke evaluasi. Admin melakukan evaluasi. Kalau ada revisi, kita ganti ke change request. Ketika revisinya sudah dikerjakan, maka admin mengganti ini menjadi done. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk tugas yang keempat, yaitu pengembangan front-end aplikasi. Yang ditugaskan untuk Kalia Andinian dengan subtask membuat aplikasi bagian homepage, order page, dan profile page.
Kita langsung ke user yang bertanggung jawab. Kita langsung ke bagian project, kita geser ini ke ongoing. Lalu kita langsung masuk aja ke timesheet, kita atur sessionnya, start session. Misal kita bikin ini sekitar pencatatannya sekitar 4 jam, 4 hours. Kita set ini homepage pembuatannya 2 hours. Order page kita set 10 jam. Dan profile page kita set 2 jam. Oh, belum keset ya. Kita end session, maka akan berubah ketika kita refresh. Udah kelihatan di sini ada span waktu sekitar 18 jam. Kita langsung ke project. Kita pindah ke evaluation. Ketika kita sudah masuk evaluasi, admin melakukan pengecekan. Ketika ada revisi, change request, terus kita masuk, kita lakukan revisi, admin melakukan pengecekan ulang lagi. Ketika benar-benar tidak ada revisi lagi, statusnya menjadi done. Kita lanjut ke pengembangan backend aplikasi. Kita refresh dulu. Di sini ditugaskan untuk Adi Ervansyah dengan subtes membuat logika dan algoritma aplikasi, mengelola server, menghubungkan front-end dengan database. Kita langsung masuk ke timesheet-nya. Oh, sorry. Kita masuk dulu ke user yang bertanggung jawab. Kita masuk ke project, kita geser pengembangan backend aplikasi ke ongoing karena kita sedang mengerjakannya sekarang. Kita langsung ke timesheet, kita lakukan, kita ubah dulu 0 jam. Kita start session. Kita mulai di sini, anggap saja backend sedang mengerjakan tugasnya. Kita set di sini, misalnya sudah 4 jam, kita save. Ini kita set udah 2 jam, udah kita anggap selesai. Terus ini server kita anggap 10 jam, kita save. Lalu ini kita set 10 jam di catatannya. Kita end session, maka akan tercatat sudah 26 jam. Kita lanjut ke project, kita geser ke evaluasi supaya admin dapat melakukan evaluasi. Admin melakukan revisi, terus admin melakukan revisi, lalu user membuat revisi, jadi ini di set in progress. Ketika sudah tidak ada revisi lagi, kita set kita set done. Saya lanjut ke tugas yang terakhir, yaitu untuk mentesting aplikasi. Di sini ditugaskan untuk Yoga Izulhat. Oh, yang ada nggak ada subtes karena cuma melakukan testing aplikasi. Langsung saja kita ke user yang bersangkutan. Kita ke project,
kita ganti posisi ini dari assignment ke ongoing, lalu kita ke timesheet, lalu kita start session. Kita set, misalnya kita sudah melakukan testing aplikasi ini selama 30 jam. 40 jam aja. Kita create. Oh, sorry, belum diisi data. Ini sebagian testing aplikasi. Create end session. Kita refresh. Ganti 40 jam. Kita kembali ke project. Karena ini testing yang merupakan evaluasi dari aplikasinya, maka ketika testing ini sudah selesai, maka aplikasi sudah benar-benar jadi. Jadi kita downkan saja. Dan ya, itu saja untuk simulasinya, simulasi alur kerja, manajemen project, pembuatan aplikasi Gojek. Izin menambahkan Ibu, kalau misalnya waktu testing itu ternyata aplikasinya ada problem, maka user yang bertanggung jawab untuk melakukan testing mengajukan revisi untuk misalnya ada masalah pada bagian backend. Jadi perbaikan backend dan ditugaskan untuk developer backend yaitu Adi Efransyah. Lalu Mas Adi Efransyah melakukan revisi, dia melakukan revisi perbaikan backend. Masuk ke timesheet, perbaikan backend, kita set misalnya 10 jam. Masuk ke project lagi, kita evaluasi lagi. Ketika benar-benar sudah tidak ada problem, maka kita bikin ini jadi done. Kalau misalnya masih ada revisi, kita bikin change request.